Kasus kematian anjing Canon saat dalam proses evakuasi demi mewujudkan wisata halal di Pulau Banyak, Aceh Singkil 19 Oktober lalu memicu kemarahan warganet. Bukan apa-apa, negara ini punya status sebagai juara dunia konten penyiksaan hewan. Peristiwa itu membuat pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap hewan di negeri kita meletup-letup. Kita coba berpikir adil. Penangkapan anjing Canon oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pertengahan bulan lalu itu merupakan upaya penertiban yang berlandaskan pada surat Gubernur Aceh perihal pelaksanaan wisata halal di Aceh. Surat yang dikeluarkan pada 12 Februari 2019 itu berisi 4 larangan. Salah satunya tentang memelihara anjing dan babi di lokasi tempat wisata. Sejak 2019, petugas telah memberi peringatan kepada pemilik Kimo Resort, tempat di mana Canon selama ini dipelihara, untuk mengevakuasi sendiri anjing-anjingnya. Hingga akhirnya hari itu tiba. Petugas datang dan mengevakuasi Canon beserta satu anjing betina bernama Koko ke Singkil. Ditempatkan di dalam keranjang terpisah yang dilapisi lakban, Canon dan Koko dibawa dengan speedboat. Nahas, setibanya di Singkil, Canon sudah tak bernyawa. Kasatpol PP Kabupaten Aceh Singkil menyebut Canon mati karena stres. Namun banyak pihak percaya, salah satunya penyanyi Sherina, bahwa kematian Canon disebabkan karena tidak bisa bernapas. Belakangan Willy, pemilik Canon dan pengelola Kimo Resort meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan. Dia juga menyatakan tidak mempermasalahkan lagi atas apa yang telah terjadi. Meski demikian, hendaknya hal ini tidak membenarkan atau menganggap normal penganiayaan terhadap hewan, terutama di Aceh yang tengah menerapkan kebijakan wisata halal. Akan tetapi, adakah perlindungan hukum terhadap hewan di negeri kita? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebenarnya telah menjamin kesejahteraan hewan. Di sana diatur tata cara menangkap, mengandangkan, memelihara, merawat, mengangkut, memotong, hingga membunuh hewan dengan cara yang layak. Soal pengangkutan hewan sudah disebutkan pada pasal 66. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas dari penganiayaan. Tetapi, apakah hukum di Indonesia betul-betul bekerja untuk melindungi hewan, khususnya hewan-hewan domestik seperti anjing dan kucing? Ahli forensik veteriner Universitas Erlangga Surabaya Bilkisti Ariputra mengungkapkan, dari 50 kasus, cuma 30% yang dibawa ke ranah hukum. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan masih terbilang rendah. Sedangkan yang menjadi perkara dan dilimpahkan ke kejaksaan hanya 5-10% saja. Menurut Bilkis, pelaku kekerasan terhadap hewan yang bebas dari jerat hukum masih jauh lebih banyak ketimbang yang dihukum. Kasus penjagalan kucing tayo di Medan, Sumatera Utara yang berbuah vonis 2,5 tahun penjara pada pelakunya bisa jadi akan mengurangi, kalau belum bisa sama sekali mengakhiri kasus-kasus kekerasan terhadap hewan di tanah air. Kasus ini disebut-sebut sebagai kasus pertama penyiksa hewan di Indonesia yang mendapatkan hukuman berat. Sekedar mengingatkan kembali, tayo adalah kucing jenis Persia Big Bone yang dicuri untuk dijagal dan dijual dagingnya. Saat Sonia, sang pemilik tayo, melaporkan ini ke Polsek Percut Setuan, Kota Medan, ia sempat ditertawakan. Singkat cerita, dengan kekuatan media sosial, kasus ini menjadi viral. Barulah aparat kepolisian menindaklanjuti laporannya. Kemenangan kucing tayo tentu diharapkan dapat menurunkan tingginya angka kekerasan terhadap hewan di negeri ini. Meski hasil riset Social Media Animal Cruelty Coalition menunjukkan pekerjaan rumah kita masih sangat banyak. Menurut SMACC, Indonesia adalah juara dunia alias negara nomor 1 di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di 3 platform media sosial, yaitu YouTube, Facebook, dan TikTok. Dari 5.480 konten yang dikumpulkan sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia. Di bawahnya ada Amerika Serikat yang hanya 296 konten. Kemudian disusul oleh Australia dengan 135 konten. Berikut daftar lengkapnya.
SMSCC juga menunjukkan 5 hewan yang paling sering digunakan sebagai konten kekerasan itu. Yang tertinggi adalah beragam spesies burung, mencapai 1.000 konten, disusul oleh anjing dan kucing yang jumlahnya mencapai 900-an konten. Kemudian hewan-hewan liar seperti babi hutan, sekitar 800 konten. Sementara reptil dan primata masing-masing muncul sebagai korban dalam kurang lebih 750 konten kekerasan. Berdasarkan catatan SMSCC, bentuk kekerasan dalam konten-konten video tadi bermacam-macam. Sebagai contoh, pada reptil dan burung biasanya muncul dalam video penyelamatan palsu. Bentuk kekerasan lainnya yang juga lazim adalah video perburuan. Yang jadi korban langganan adalah rubah, burung, dan babi hutan. Ada pula konten video berupa pertarungan hewan. Korbannya biasanya adalah anjing dan ayam jantan. Dan ini ironinya, sebagian hewan yang jadi korban kekerasan adalah hewan yang telah didomestikasi atau dijinakan dari bentuk liarnya. Artinya telah menjadi sahabat atau animal kingdom yang dekat dalam perjalanan sejarah Homo sapiens. Yang tak kalah mengerikan adalah temuan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa penyiksaan hewan bertalian erat dengan kriminalitas, termasuk kekerasan terhadap manusia. Organisasi nirlaba Humane Society di Amerika Serikat menyebutkan 83% kasus penyiksaan hewan terjadi di dalam rumah tangga yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak. Sementara itu 71% korban kekerasan dalam rumah tangga juga menyebut pelaku kekerasan di rumah melakukan hal serupa terhadap hewan. Belum lagi banyaknya pelaku pembunuhan yang belakangan diketahui memiliki latar belakang sebagai penyiksa, bahkan pembunuh hewan. Menurut Karin Franken, pendiri Jakarta Animal Aid Network, JAN, perilaku penyiksaan hewan yang dilakukan oleh anak-anak sejak kecil merupakan cikal bakal tindakan sadistis di kemudian hari. Kita sebagai orang dewasa bertanggung jawab untuk mengedukasi mereka